Saya mau ke sana. Jangan. Pergi dari tempat ini, pergi. Bentar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pergi dari tempat ini, pergi jauh. Loh, saya ada urusan penting untuk masuk ke tempat ini. Apa yang kalian cari itu apa? Jangan mendatangi tempat ini. Tempat ini itu sangat berbahaya. Memangnya kenapa? Aduh. Di sini ada sekte itu sedang mencari manusia. Nanti kalian bisa dijadikan itu sama dia. Sekte? Iya. Sekte yang sedang mencari manusia. Itu yang dipimpin oleh Marta Kira. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya sekte Marta Kira itu siapa sih? Dia sedang mencari raga manusia untuk dijadikan rumahnya yang baru. Karena ini sudah tepat waktunya. Dia sedang mencari rumah baru. Karena rumah yang lama itu sudah rapuh. Kalian jangan datang ke tempat ini, cepat kalian pergi. Apakah yang dimaksud rumah itu adalah sebuah raga manusia? Iya, memang betul seperti itu. Tapi masalahnya teman kita sudah menjadi rumah barunya. Teman kita sudah diculik loh. Maka dari itu kita akan masuk ke dalam untuk mencari teman kita. Aduh, gawat. Gawat. Astagfirullah. Aduh. Gawat gimana? Gawat kok gebuk sih. Sebelumnya tuh dengan kakek siapa ini? Dumuk. Oki Dumuk. Aki Dumuk ya. Aduh. Terlambat saya memberitahu kalian. Memangnya Ki Dumuk yang Ki Dumuk tahu mengenai sekte siapa tadi? Marta Kira itu seperti apa sih dan gimana itu loh? Iya, yang saya tahu setiap 9 tahun itu Marta Kira mencari raga manusia yang baru yang masih muda untuk dijadikan rumahnya. Kalau menurut yang muda, raga yang kamu masukilah yang paling muda dari diantara kami. Mungkin itu adalah orang yang tepat. Tidak semudah itu, walaupun masih muda sekali. Jika tidak tepat, Marta Kira merasa orang inilah yang dipilih, yaitu yang paling muda itu tidak menjadi patokan. Jika Marta Kira sudah merasa tepat, itu yang dijadikan rumahnya. Yang terpenting, rumah barunya itu bukan orang tua yang sudah rapuh, tidak bisa apa-apa. Astagfirullah. Tapi mau nggak mau kita harus masuk ke dalam sana untuk mencari teman kita. Jangan. Terus kira-kira bagaimana dengan sahabat saya itu loh? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita pun harus menyelamatkan sahabat saya itu. Sebenarnya saya itu tahu bagaimana cara mengembalikan temanmu dengan ikatan Marta Kira itu. Alhamdulillah. Bagaimana caranya, Ki Dumuk? Yang saya pernah dengar itu kalian harus mencari 1000 jari dan ditukarkan. Nanti temanmu itu akan kembali. 1000 jari manusia? Astagfirullah. Bagaimana kita mendapatkan 1000 jari manusia? Nah, itu saya juga tidak paham. Yang saya tahu pertukarannya dengan itu 100 manusia berarti, J. Jika kalian tidak dapat mengumpulkan 1000 jari manusia, ya sudah, berarti temanmu itu akan menjadi rumah baru selama 9 tahun. Astagfirullah. Ya, tidak mungkin lah kita bisa mencari 1000 jari. Ya kalau kita mencari 1000 jari itu sih
ngumpulin mau 1000 sih bisa, cuma kan untuk ditumbalkan ya nggak mungkin lah. Jika kalian tidak bisa Apakah ada jalan lain gitu? seperti ini, kalian belum menemukan teman kalian. Kalau sudah ngapain saya ada di sini gitu? Jika kalian bertemu dengan teman kalian, kalian itu tidak bisa berbicara secara langsung, mengobrol dengan teman kalian, Karena yaitu karena siapa tadi, Marta Kira. Marta Kira itu tidak menggunakan omongan seperti kita ini. Nah, terus Dia menggunakan cara kayak gerak-gerik. bahasa isyarat maksudnya. Betul. Jadi di sini kuncinya, kalian harus mencari kitab bahasa isyarat supaya kalian bisa mencari informasi atau berinteraksi dengan temanmu itu. jadi kita harus mencari kitab bahasa isyarat dulu. Lah, kitabnya di mana ya? Tentunya di jalan sana kan? Saya tidak tahu. Yang terpenting kalian jangan masuk ke tempat ini. Dah, di situ saja. Sudah, kita tidak akan masuk ke tempat ini untuk saat ini. Tunjukkan di mana kitab itu berada. Sebenarnya saya tidak mengetahui kitabnya. Terus kita harus kemana mencari kitab? Apa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan teman saya itu? Hanya dua itu. Jari dan kitab. Kitab bahasa isyarat. Berinteraksi, jari untuk menukarkan. Kitab untuk berinteraksi. Ya, sebenarnya kalau kita bisa berinteraksi, mana mungkin dia mau menunjukkan kelemahannya sih? Kalian cari cara sendirilah. Saya ingin kembali. Yang terpenting saya sudah memberitahu kalian semuanya. Baik, terima kasih itu. Saya mohon pamit. Ya, Terima kasih banyak. Jangan lupa, jangan memasuki tempat ini lagi. Ya sebenarnya. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sini, naik sini. Sini deh. Gimana Mas C? Masa iya kita harus mengumpulkan 1000 jari Enggak mungkin. untuk tumbal gitu Mas C? Enggak mungkin. Kita enggak mau melakukan itu, Mas. Iya iyalah. Coba cari pintu masuk yang lain yuk. Oh, Mas, nanti kita ngomong ke Mbak Wahyu gimana ya? Tenang. Tenang terlebih dahulu, tenang. Saya tahu kalian ini sedang kebingungan. Kalian ini sedang tersesat. Jadi, saya datang tepat waktu untuk kalian. Untuk memecahkan solusi untuk kalian. Bukankah kalian benar-benar sedang kebingungan? Benar sekali, Mbak. Mohon maaf sebelumnya saya berkomunikasi dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Ki Atap. Oh, Ki Atap. Benar. Baik, Ki. Jadi kita sedang kebingungan dan mencari teman kita yang sedang... Tenang terlebih dahulu. Saya sudah tahu semuanya. Kalian itu sedang sangat kebingungan. Kalian itu sedang tersesat. Jadi, kalian lebih baik ikut dan mempelajari ajaran saya. Karena yang saya ajarkan ini akan sangat-sangat membantu di dalam kehidupan kalian untuk menyelesaikan semua hal yang kalian dalam kesulitan. Benar sekali. Alah. Saya tahu kalian itu sedang tersesat. Kalian sedang bingung. Jadi, tidak masalah. Kalian datang tepat waktu. Saya datang kepada orang yang tepat untuk mengajarkan ajaran saya
kepada kalian semua. Ajaran apa lagi Ki? Kita sedang mumet mencari teman kita, belum ketemu dari malam. Ya mbok jangan nyelo-nyelo. Ngajarin ajaran apa lagi nih, sekte apa lagi ya Allah. Ya maka dari itu, karena kalian sedang kesulitan untuk menyelesaikan masalah, maka dari itu kalian harus mempelajari ajaran yang saya ajarkan nanti, supaya kalian itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada kalian. Ki, Mbah, daripada Mbak ngajarin kayak gitu, mending bantuin kita nyari teman kita. Kita lagi pusing bet ini ah. Saya akan mengajarkan itu nanti. Ajaran yang saya ajarkan kepada kalian itu akan menyelesaikan masalah kalian. Ajarkan secara alamat Islam sepurane sing gede ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini Ki, kita sedang mumet mencari teman kita yang hilang. Nanti ngajarinya nanti aja setelah ini. Kita mau pamit dulu. Kalian tidak mau mengikuti ajaran saya? Enggak lah, itu skip. Saya mau nyari teman saya. Yakin kamu tidak mau mengikuti ajaran saya ini? Enggak. Ajaran kita udah jelas ajaran. Padahal ajaran yang saya pelajarkan nanti itu akan sangat bermanfaat untuk kalian. Ya, Yakin kalian tidak mau? Marah-marah kayak gitu sih. Lagi pusing nambah marah-marah. Ki, Gelut ayo. sepurane yang besar lah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Bukannya kami menolak, bukannya gimana. Ini situasinya kita sedang mencari teman kita yang hilang semalaman belum ketemu Ki. Maka dari itu, karena kalian itu sedang kesusahan, sedang kebingungan, kalian itu ikuti ajaran saya, dan nanti apa yang saya ajarkan itu akan membantumu. Tapi kamu tidak mau. Alah, ya ampun. Berget tau. Ajaran Islam aja belum begitu pasti, ini malah ajaran baru lagi. Ya sudah, terserah kalian. Saya datang secara baik-baik karena saya melihat kalian itu sedang kesulitan, kalian sedang kebingungan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tapi saya datang dengan baik-baik ini, kalian menolaknya. Ya mohon maaf sebesar-besarnya. Bukannya mau menolak mentah-mentah atau gimana. Soalnya posisi situasinya tuh tidak memungkinkan saya menerima itu Ki untuk saat ini. Kita lebih mementingkan teman kita dulu. Bagaimana kalau kita berantem saja sini? Wah, ayo sini. Masih. Udah kita pusing nambah pusing. Kalian dibilangin secara baik-baik, tapi kalian malah menolaknya. Padahal niat saya itu baik untuk membantu kalian, untuk menyelesaikan masalah kalian. Kalian menghina saya dengan menolaknya. Ayo sekarang kita berantem saja di sini. Ayo, lagi pusing, lagi nggak mood malah diajarin ajaran apa tahu. Teman kita tuh lagi hilang, kita lagi nyari teman kita. Udah wis nggak usah Ayo sini. Lah ayo. Bang. Sini maju. Mau pada berantem. Hehehe. Ya udah gini. Memang ajarannya tuh ajaran seperti apa sih? Ajaran apa? Ajaran orang dantak. Ajaran yang saya pelajari ini itu adalah ajaran yang sangat baik. Iya, maksudnya coba peragakan ajaran apa? Tukan. Tuh. Apa sih? Salah penting. Udah. Mohon maaf wis, tak pamit Ki. Apa kamu? Kamu berani-beraninya seperti itu padaku? Yakin kamu? Ajaran apa? Sudah ya, awas saja kalian mencari saya untuk mempelajari itu. Saya tidak akan mau. Ajaran apa? Goyang-goyang tangan. Nggak dantak. Kita lagi pusing-pusing nyari masuk nyari pintu masuk agar kita bisa masuk ke dalam sana, malah ada sosok yang iseng Diajak bercanda malahan. masuknya ajaran apa nggak tahu sekte apa lagi lah Mas. Yuk lanjut ya. Hanya mengambat perjalanan tok. Ayo Mas Riki. Mana Mas ini? Kita sudah pusing muter-muter. Nah, kalau kita cuma muter-muter begini mau sampai besok lagi pun kita nggak akan bisa ada hasil Mas.
Maka dari itu kok. Terus gimana lo baiknya lo? Dan dari tadi pun kita malah ketemu sama ngajarin nggak dampak Itu aja. aja. Oke, Kidumuk itu apa tadi? kita coba ikutin kata Kidumuk. Ya, Kidumuk itu. Yang dimana beliau mengatakan coba cari kitab Isyarat itu loh. isyarat itu. Iya. Coba kita cari ini apa informasi dari Makhluk sekitar yang sini. bisa kita jangkau di sini lah. Ini masuknya. Udah siang. Di sana tuh ada masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya Kenapa aku mengganggu saya? mohon maaf. Sebelumnya saya menarik Anda ke raga teman saya karena saya sedang dalam kebingungan dan saya keadaan tersesat untuk mencari teman saya. Apakah kau mengetahui tentang siapa dia namanya? Marta Kira. Ya, Marta Kira. Apa kau mengetahui tentang itu? Apakah kau bagian dari Marta Kira? Bukan. Teman kita diculik oleh Marta Kira dan raganya dijadikan rumah barunya. Matilah dia. Dia sudah tidak akan bisa diselamatkan. Dia akan selamanya, selama 9 tahun menjadi rumah bagi Marta Kira. Berarti memang semua makhluk rata-rata sudah mengenal Marta Kira. Lagian kalian sebagai manusia, buat apa kalian berkeliling-keliling masuk jauh di dalam hutan? Sebenarnya kita hanya berkeliling saja dan tidak ingin berurusan oleh Marta Kira. Dan kita juga hanya kebetulan bertemu dengan Marta Kira. Itu adalah penderitaan bagi kalian. Dan itu harus diterima oleh temanmu itu. Aduh ya ampun. Saya ingin bertanya satu lagi, apakah kamu mengetahui tentang kitab isyarat? Apakah masih jauh dari sini? Kitab isyarat apa maksudmu? Kitab isyarat yang dapat mengajarkan berkomunikasi dengan Marta Kira. Bahasa isyarat maksudnya. Benar sekali. Apakah masih jauh dari sini? Kitab. Tidak ada kitab di sini. Dan tidak ada kitab untuk mempelajari bahasa isyarat. Yang bisa mempelajari itu sudah kelewatan dari tempat ini. Berarti kita sudah melewati. Benar sudah melewatinya. Tapi dari tadi kita nggak lihat kitab ya mas. Saya mendapatkan informasi itu dari Kidumuk untuk mempelajari kitab. Bukan kitab yang dimaksud. Apa? Kiatab. Hah? Kiatab. Benar, dia yang akan mengajarinya. Dia yang bisa mengetahui bahasa isyarat dari Marta Kira itu. Aduh ya Allah. Kiatab yang pakai Tongkat. Benar, dialah satu-satunya makhluk yang mengetahui bahasa isyarat dari Marta Kira. Karena dia pernah dijadikan raga semasa hidupnya oleh Marta Kira. Aduh. apa? Tadi sebelumnya kita juga sudah bertemu dengan beliau. Tapi karena menurut saya dia adalah orang makhluk yang aneh atau lagi sampai ingin mengajarkan sebuah ajaran, saya hingga berpikir ini ajaran sesat apa lagi, makanya tidak saya hiraukan. Ini berarti memang sudah ditakdirkan untuk kau dan sahabatmu untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Jadi lebih baik biarkan saja temanmu itu nanti juga akan pulang dengan sendirinya. Cuma dia sudah tidak sewajarnya seperti yang temanmu yang kau kenal. Enggak bisa. Sudah, saya akan kembali menemui Kiatab tadi. Terima kasih. Sebelumnya siapa tadi namanya? Sugro. Bro, ya. Baik, terima kasih. Saya akan kembali. Baiklah. Lagi
Lain kali kalau mau menarik, berbicara terlebih dahulu, baru tarik. Ya tadi kamu lagi mau perjalanan ke arah menjauhi kita ya langsung saya tarik, mohon maaf ini. Ya sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Baik lagi ke arah itu yuk. Tadi ke atap itu. Hah? Ke atap gimana sih? Ini Mas, sebenarnya yang kita cari itu bukan kitab. Ternyata ki atap yang kita temui yang terakhir kali tadi di sana itu. Ki atap yang yang ada di saya juga di video itu yang iya. Yang mau berantem sama aku tadi loh. Iya. Aduh. Ternyata yang disampaikan oleh Kedumuk itu bukan kitab yang selama ini kita pikirkan, tapi ki atap. Berarti Kedumuk salah ngasih nama. Sekarang dia udah ngambek, udah pergi. Astagfirullah. Wis Mas nambah beban ya Allah. Ya Allah. Berarti yang dia katakan ingin mengajarkan sesuatu ya mengajarkan ini. Tak kirain tuh kitab kayak ternyata ki atap. Dan sekarang Allah. dia udah kesel sama kita. Nah, seperti inilah jika kita mendapatkan sebuah informasi dan informasi itu tidak valid ya jadinya seperti ini. Salah paham. Kedumuk nih kalau ngomong Ada butrek tambah butrek Mas. ya ini kan yang sering terjadi di dunia seperti ini, Cek. Aduh. Udah, kembali ke tempat ki atap tadi itu. Iya kalau masih mau Mas. Mau lah, semoga saja. Semoga nggak ngambek lah. Di sini kan ya. Iya Mas. Aduh. Nanti nek marah-marah gini. Iya. Wis kadung. Setidaknya kita bisa belajar bahasa isyarat kalau kita bisa bertemu dengan kan bisa tahu apa yang Mas ngomong. Ya kalau dia mau ngajar. Tapi udah terlanjur ngambek loh Mas. Aduh aku tak minta maaf lah nantilah. Oh, ribet temen aja. Udah panas banget lagi. Mudah-mudahan siapa tadi ki atap. Ki atap. Ki atap tidak ngambek. Tidak marah sama kita. Ki, Aduh. Ki, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Ki, saya kan di sini Ki, nggak di sana. Apa? Ki, kurane lah, mohon maaf. Saya tadi nggak mau diajarkan Ki. Belajarkan apa? Tadi ya Ki mau mengajarkan apa toh? Saya sudah tidak mau mengajarkan lagi. Mau Ki, ya Allah. Tidak. Kurane lah Ki. Kurane Ki. Ajari saya. Tidak, nada. Pergi saja, pergi. Kau manggil saya. Tadi saya sudah datang secara baik-baik. Datang untuk menemui kalian. Saya sudah terus ingin mengajari kalian. Akan tetapi apa? Kalian malah tidak mau. Kalian tidak mempedulikan saya. Malah kamu mau mengajak berantem saya. Iya, saya minta maaf. Tidak, saya tidak maafkan kalian. Ki, saya minta maaf Ki. Kurane lah. Ya sudah, saya maafkan kalian. Tapi saya sudah tidak mau mengajakkan kalian. Ki, ajarannya tuh penting Ki buat kita Ki, ternyata. Kita baru tahu. Ya memang penting. Uang saya sudah tahu masalah kamu itu apa, makanya saya datang untuk membantu kalian. Kurane lagi Ki. Ya, kita mohon maaf lah. Tadi ya bukannya kita nggak mau nerima sebenarnya, tapi karena yang ada di otak kita tuh teman kita hilang, kita mau cari teman kita gitu loh. Ya sudah, selamat cari saja temanmu. Temanmu tidak akan selamat. Ya ternyata ajaran di atap nih penting gitu loh Ki. Ya, Tidak penting buat kalian dan tidak berguna buat kalian. berguna. Tidak. Ya Allah Gusti. Ki, ajarin lagi. Tidak. Mohon maaf Ki. Ya Allah Ki. Aduh Mas malah tutup kuping nih Mas. Ki, mohon maaf lah. Ki, saya kan di sini, tapi saya di sana di atap. Tuh Ki, pisaunya udah mundur tuh Ki. Ini udah berusia teman saya gimana? Bukan menjadi urusan saya. Dieselnya bu. Ya sekarang udah di urusan di atap, kan di atap yang bisa mengajarkan kita itu syarat itu. Nah terus apa hubungannya dengan saya? Ya, Ya memang saya yang bisa mengajarkan itu. katanya di atap dulu pernah di taganya
Iya. Saya oleh itu. Ya, makanya tidak akan selamat. Sudah biarkan saja temanmu itu. Berarti nanti teman saya menjadi aki-aki seperti ini juga. Ya lambat laun akan menjadi kaya. Ya Allah, gitu. Ajarin lah, saya mau nyelamatin teman saya kok. Mohon lagi, Apa? kurane lah. Mohon maaf. Ya sudah, saya sudah maafkan. Tapi saya tidak mau mengatakan kalian. Tapi tutup lagi punya Ki. Saya kan mesti ngomong. Ngomong apa lagi? Itu ajarin saya bahasa isyarat itu Ki untuk menyelamatkan teman saya. Kan sudah saya katakan kepada kalian. Iya. Saya sudah datang secara baik-baik kepada kalian. Saya mau mengajarkan ajaran yang ingin saya ajarkan itu kepada kalian. Tapi kalian tidak tidak merespon saya dengan baik. Kalian malah mengajak saya berkelahi. Kalian menolak ajaran saya. Kalian tidak mempedulikan saya. Jadi ya sudah, saya tidak mau mengajarkan itu lagi kepada kalian. Dia yang ngajak kelahi Ki. Emang saya tuh juga benci sama dia. Ki, saya mohon maaf. Dia ngajak kelahi. Minta maaf lah Ki. Nah, ayo kelahi saja ya. Tuh, kan. Bertarung saja ya. Tidak usah saya ajarkan. Ajarin Ki, udah maafin kita lah. Enggak mau. Ajarin kita Ki, teman Ki. kita. Teman Ya sudah, tinggal terima nasib saja. Bahwasanya temanmu itu akan selama 9 tahun itu akan dikendalikan oleh Marta. Kira. Aduh. Ki, saya minta maaf. Full, tenan. Saya mau melakukan apa saja yang diperintahkan Ki Atap, tapi Ki Atap ajarin ini. Yakin? Iya. Mau apa saja? Iya. Yakin? Iya. Jom. Jom. Ya jangan kayak gitu juga lah. Masa masa suruh nyium pantat kayak gitu. Mending kalau pantatnya bersih Ki, pantatnya hitam kayak gitu kok. Jangan kayak gitu. Nah. Itu jangan seenaknya gitu lagi. Ya terus saya katanya kamu mau melakukan apa saja. Ki, tapi pantatnya dia tuh hitam Ki, sumpah dah. Jom. Jangan Ki. Enggak mau Ki. Aduh, ya ampun. Ya sudah, berarti saya tidak mau mengajarkan. Ya, maksud jangan kayak gitu lagi, maksudnya untuk apa gitu, nyariin apa singkong atau Wah, tidak butuh, saya bisa mencari sendiri. Yang saya tidak bisa itu mencium pantat. Bener. Saya tidak bisa. Bener juga, Mas. Mas, nggak apa-apa, udah sekali. enggak apa-apa gudulmu ini. Ih, biar kita kan Pegah. Kowe dang. Kowe sing kelahi mau. kan Mas D kan yang mau disuruh apa aja. Ki, ya Allah, seumur-umur saya enggak pernah nyium pantat, Ki. Terus ya jangan nyium pantat juga lagi. Ya, selain itu Ki, Ya, maksudnya suruh Saya apa? tidak peduli. Ki, tolong. Ya sudah, kalau tidak mau ya sudah, saya pergi saja sana. Pergi saja. ampun. Apa, tidak mau kan? Saya mau istirahat. Ya. Ki, Mau nggak ini cium? apaan Ki? Ya maksudnya jangan nyium pantat juga lah. Apa gitu kayak suruh nyari apa? Oh gitu, saya masih bisa melakukannya sendiri. Yang saya tidak bisa lakukan itu mencium pantat. Nggak bisa. Ya kalau misalnya saya nyium kan berarti saya nyium gitu. Ya makanya saya meminta kamu untuk mencium pantat. Nanti saya tanya bagaimana rasanya. Ya Mas, gak apa-apa dikit ya. Dah semua gitu. Pokoknya sih nggak bisa. Aduh, gimana lagi nanti nggak bisa nulu Mas, udah siang. Siapa belum rasanya ini? Aku lapar. Ki, tolong ajari saya bahasa isyarat itu Ki. Tidak mau. Saya tidak mau. Ki, itu penting buat kita loh Ki. Kamu diam ayo. Berkelahi aja sama saya. Yuk. Enggak Ki, saya mohon maaf banget. Ayo berkelahi saja. Maaf. Kamu tadi nantang-nantang. Ayo mau berkelahi, ayo. Siap. Mas, sini Mas D.
Nggak mau kan berkelahi sama saya? Ya, saya nggak berani. Sudah. Jadi, saya mohon maaf lah tadi udah ngajak. Iya, sudah saya maafkan. Ya, tapi tolong ajarkan lagi. Nggak mau. Apakah itu syarat satu-satunya? Saya harus menyembah ke Ki Atam. Iya. Kamu katanya mau melakukan hal apapun. Saya itu satu-satunya sih. Ya udah saya juga punya syarat. Kalau Ki Atam punya syarat, Ya saya tidak mau. Duh. Yang mau diadakan di sini siapa? ya saya. Sudah, kamu tak perlu punya syarat. Ya saya cium pantat Ki Atam, tapi Ki Atam merem. Ya saya sudah merem. Ya udah, saya mau cium. Mas Jin dong, Mas. Mas Jin. Coba ya Allah, Udah kok, Mas. Ya. Cepat, jangan mau atau tidak. Sumpah sudah dikireng. Butuh. Udah, Mas. Ya merem Ki. Oke. Udah. Enggak, itu bukan dicium, enggak. Udah Ki. Nah, bagaimana coba rasanya? Rasanya tengklenyit. Pahit. Bohong. Saya tidak mau mengajarkan kepada manusia-manusia yang suka berbohong. Bukan berbohong Ki, emang. Itu adalah prinsip saya. Jika kau berbohong, saya tidak akan pernah mau. Tengklenyit Ki, ya Allah. Kecing-kecing. Ya, kayak gitu beneran. Kamu belum menciumnya apa sudah? Udah tadi emang ya apa nggak kerasa. Berbohong itu dosa. Apakah kamu itu tidak diajarkan bahwasannya berbohong itu adalah dosa yang besar? Ki, emang tadi nggak kerasa apa udah dicium? Lagian kok syaratnya aneh banget tuh. Enggak Ki, udah lagi Ibu tolong toleransinya. Toleransinya Ki, tolong lagi. Ini udah siang, Ki. Saya akan mengajarkan kepada manusia yang menghargai saya, Ya. manusia yang tidak berbohong, Ya. manusia yang tidak mengajak berkelahi saya, manusia yang menghormati orang tua. Ya. Tapi kamu sudah melanggar itu semuanya. Itu saya semua terdapat di dalam diri saya Ki. Kalian sudah melanggar. Berbohong, kalian sudah melanggar. Mengajak berkelahi, sudah melanggar. Tidak menghargai, sudah melanggarnya juga. Please, ajaran kami Ki, kita butuh banget ajaran itu supaya kita. Ya memang butuh, karena saya tahu kalian pun tentunya pengen berbicara dengan pamanmu nanti. Iya Ki, makanya dari itu. Ya makanya dari itu saya tadi itu datang secara baik-baik, tapi kamu menolaknya, dan saya tidak suka ditolak. Ki, gini Bu, tolong pengertian. Pada waktu tadi pikiran kita itu lagi kacau karena. Dan ya Mbok, saya minta pengertiannya, saya sudah tidak mau ya sudah. Ki, kita beli pecel yuk. Kita makan pecel. Ya iya. Nanti lapar kan pasti Enak dong. enak Ki, iya. Nanti saya doakan pecel di sini. Kapan? Sekarang nanti di atas bisa ajarkan ke saya bisa berbicara dengan teman saya, tapi itu nanti berfungsinya di siang hari juga berfungsi emang Ki, kalau ketemu teman saya. Yang namanya bahasa isyarat itu bisa dilakukan kapanpun jika kau bertemu dengannya, agar kau tahu apa yang dia ucapkan dan kau bisa mengomong apapun dia tahu. Apa kita juga bisa menemukan teman kita siang ini juga? Dia tidak tahu juga, mungkin sedang dilakukan sebuah ritual di sana. Maksudnya apakah harus malam gitu loh Ki? Apanya? Ketemu teman kitanya. Tidak tahu, tidak jelas. Yang jelas, setelah didapatkan manusia itu untuk dijadikan rumah baru untuknya, dia akan melakukan sebuah ritual terlebih dahulu. Ya Allah Ki. Sudah ajarkan dulu. Dan ritualnya itu mau dilakukan kapanpun, ya saya tidak peduli. Saya pun lupa saat itu, karena saya tidak sadar.
Udah sih, yang penting ajarkan saya dulu, nanti perkara ketemu teman sayanya. Ya ini mau cium pantat saya atau tidak? Tadi kan udah Ki, ya Allah, nanti saya bahan pecel. Bohong lagi. Bukan bohong, tadi udah, Ki Atam nggak ngerasa. Saya kerasa tapi bukan dicium olehmu. Ya Allah, kan kayak gini loh susahnya. Mau saya melakukan 100 kali, kalau Ki Atamnya begitu ya sama aja. Nah. Bohong lagi. Sekali saja kamu tidak mau, apalagi 100 kali. Ya karena sekali mau tidak diakui. Ya sama sekali saya mau untuk mengacarkan, kamu sudah menolaknya. Ya tadi saya berikan pecel. Pecel tuh enak. Anaknya tuh Enak. Beneran. gorengannya yang banyak, Iya, bakwan banyak. bumbunya yang pedas, Rokoknya apa? rokoknya kudang garam merah. Udang garam merah. Siap. Ah, Ajarkan saya berguru kepadamu. bawakan itu dulu baru saya mau. Ki, gini loh Ki. Ya. Ya Allah. Kalau belum ada barang itu, tentunya saya tidak akan mau untuk mengajarkannya. Ya sudah, kalau gitu saya ke pasar dulu deh. Bersama teman saya semua ini. Ya. Di atas duduk di sini. Aku juga udah lapar, Mas. Yang pedas, gorengannya yang banyak, Gorengan banyak. bumbunya yang banyak. Ini banyak. Eh, Rokok gudang garam merah. jangan pakai bunga turi itu. Jangan pakai bunga turi. Kembang turi. Bukannya justru malah seneng. Saya tidak suka. Oh ya siap. Udah, Ayo, Mas. tunggu sini dulu, kita bergegas mencari itu dulu. Ya sudah. Ya. Ya, terima kasih Bu, ya. Jaga saya Ki, ya. Saya Ya itu berguru. urusan nanti, yang penting bawakan itu dulu. Oh, ya udah, saya berguru kepadamu. Pokoknya saya percaya kepadamu, Ki. Bawakan itu terlebih dahulu. Ya. Ya sudah. Enak. Saya mau cari dulu. Ya. Tolong bawa saya ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diki pantatnya hitam ya. Mas, itu selama hidup saya pemandangan paling buruk di mata saya. Aduh gimana kok, Cek? Mas Diki buka-buka pantat kok. Nggak bisa nih. Selama saya hidup pemandangan paling buruk di mata saya itu baru ini tadi. Enggak itu lah, Re. Burik itu. Aduh gimana kok? Saya melihat apa yang istri Anda lihat, anjir. Sumpah. Lah istirahat aku lihat apa? Oke, ayo Mas, nyari anu yuk. Anu, golek pecel sih yuk. Betul. Nggak makan. Di atas. Jalan di atas. Tahu ngajarin? Belum. Tapi harus nyari itu. Videonya yo. Ayo Mas.